Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas PIN pada mata kuliah Statistika Dasar dengan anggota Zakiatur Rahmah dan Zulfa Fairuz Salma. Dengan tema mean, standar deviasi, dan varians dengan SPSS. Di sini langsung saja kepada rumus mean. Mean adalah rata yang merupakan konsep secara awam mengenai rata-rata. Merupakan titik berat dari seperangkat data atau observasi sensitif terhadap nilai ekstrim. Digunakan terutama bila teknik statistik lain seperti pengujian hipotesis akan dilakukan pada data. Mean terbagi menjadi dua, yaitu pada data tunggal dan data kelompok. Pada data tunggal, rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma XI per N, di mana X bar adalah mean, XI adalah jumlah data, dan N adalah banyak data. Berikut juga sudah dicantumkan contohnya. Lalu yang kedua adalah data kelompok. Dengan rumus X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI, di mana sigma FI kali XI adalah jumlah dari hasil perkalian data dan frekuensi. Lalu FI itu adalah frekuensi data ke-1, XI adalah data ke-1, dan sigma FI atau sama juga dengan N adalah jumlah data. Yang kedua, standar deviasi. Simpangan baku atau standard deviation adalah suatu ukuran penyebaran data yang menunjukkan besarnya simpangan rata-rata secara keseluruhan nilai yang ada pada kelompok data dengan nilai pusat dengan cara menghilangkan kemungkinan nilai 0 dan negatif kemudian dikuadratkan. Ini juga terbagi menjadi data tunggal dan data kelompok. Data tunggal pun terbagi menjadi dua. Apabila data yang dianalisis merupakan data populasi, maka rumus yang digunakan adalah sigma sama dengan kuadrat sigma N I sama dengan 1 XI kurang X bar dikuadratkan per N. Jika yang dianalisis merupakan data sampel, maka rumusnya adalah S sama dengan akar maksudnya, sigma N I sama dengan 1 XI kurang X bar dikuadratkan. Lalu per N min 1. Lalu yang ke data kelompok, jika yang dianalisis merupakan data populasi, yaitu rumusnya akar sigma N I sama dengan 1 FI dalam kurung XI kurang X bar kuadrat dikuadratkan per N. Lalu jika yang dianalisis merupakan data sampel, maka akar sigma N I sama dengan 1 FI dalam kurung XI kurang X bar tutup kurung dikuadratkan per N min 1. Bedanya adalah jika populasi adalah per N, jika data sampel N min 1. Lalu pada varians itu bisa dibilang standar deviasi yang dikuadratkan. Jadi sama saja dengan yang sebelumnya. Baik, terima kasih. Mungkin video tutorialnya untuk yang SPSS setelah ini. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wassalamualaikum.
Baiklah, saya dari kelompok 2 mata kuliah Statistika Dasar yang bertugas pada video tutorial kategorisasi data dengan SPSS. Ini tampilan dari SPSS versi 23. Di sini saya punya data, itu data tinggi badan siswa di kelas X. Ada nama siswa, ada tinggi badan. Kita ke aplikasi SPSS, lalu ke variable view. Ini name, kita tulis nama siswa. Jadi name ini kita harus membuat spasinya dengan underscore. Karena kalau langsung spasi itu tidak bisa. Oke, karena nama siswa bukan nama Rick, kita buat string. Untuk jaga-jaga kita buat 10 karakter. Di sini nama siswa kelas X. Lalu di sini tadi ada tinggi badan. Tinggi badan. Karena tinggi badan angka, kasih numerik saja. Desimalnya kita nolkan. Di sini labelnya juga kita tulis tinggi badan siswa kelas X. Ini kita buat send. Kita ke data view. Karena tadi saya sudah punya data, kita copy langsung saja. Kita copy. Dari sini muncul seperti ini. Kita ke analyze, lalu ke deskriptif statistik, ke frekuensi. Tinggi badan kita pindah ke sebelah kanan, lalu statistiknya kita lihat. Kita butuhnya adalah mean, standar deviasi, dan variance. Tapi sebenarnya kalau kita klik semua itu tidak apa-apa. Mungkin untuk sum, minimum, maksimum, range, kita klik OK. Lalu untuk chart, kita pakai histogram, klik continue, OK. Nah, ini dia outputnya. Saya perbesar seperti ini. Mungkin untuk diagramnya kita buat histogram kan. Kita bisa lihat untuk diagram poligonnya. Poligonnya seperti ini. Ya, ini. Lalu di sini sudah tertera. Di sini statistiknya ada mean, standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, sum. Yang kita butuhkan adalah mean dan standard deviation untuk kategorisasi data. Lalu di sini ada frekuensi dari setiap tinggi badan. Misal tinggi badan 147 ada satu anak. Dan seperti ini. Karena di
grafiknya skalanya ada skalanya 5. Jadi ini di sini 45, 46, 47, 48, 49 dan 50. Karena 46 sebenarnya tidak ada, di sini sebenarnya adalah 47 yang satu orang, satu frekuensinya. Lalu, oh iya, di sini kita sudah menemukan mean, standar deviasi, dan jumlah ya. Kita tulis di Excel dulu. Sebenarnya sudah saya tulis di sini ya. Oh, ya, nih. Lalu kita ketahui untuk kategorisasi data adalah rendah itu kurang dari dalam kurung mean dikurangi standar deviasi. Lalu untuk yang sedang adalah mean dikurangi standar deviasi sampai dengan mean ditambah standar deviasi. Lalu untuk yang kategorisasi tinggi adalah lebih dari mean tambah standar deviasi. Karena kita sudah tahu mean dan standar deviasinya. Maaf, sebentar. Ini saya sudah dapat bisa dibilang hasilnya. Ini untuk dapat rendah ini bisa ditulis seperti ini. Sama dengan kita klik yang mean sini. Terus karena ini dikurangi, kita klik yang standar deviasi. Lalu enter. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Lalu yang karena ini ditambah, maka sama dengan kita klik mean, lalu tanda tambah, kita klik selnya standar deviasi, lalu enter. Dapatnya seperti ini. Langsung dibulatkan saja, maka rendah itu kurang dari 151, sedang adalah 151 sampai 162, dan tinggi adalah lebih dari 162. Dengan ini kita bisa kembali ke sini, lalu klik transform, kita klik lagi record into different variables. Tinggi badan kita pindah ke sisi kanan, lalu untuk outputnya kita tulis kategorisasi data. Klik change, dan muncul seperti ini. Lalu old and new values kita tulis di sini 1 itu kita untuk yang rendahnya, karena rendah tadi kurang dari 151, berarti dari yang paling rendah sampai 150 kita add di sini dulu. Lalu yang kedua adalah sedang, maka kita pakai yang range di sini yaitu 151 sampai 162, kita add lagi. Lalu yang ketiga itu adalah yang tinggi, kita pakai yang range value through highest. Ini berarti tinggi itu lebih dari 162, berarti mulai dari 163.
Baiklah, saya lanjutkan. Ini ketiganya sudah kita add, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Oh ya, maaf. Kita kembali ke datasetnya ya. Di sini kan kategorisasi datanya masih berupa angka. Kita klik variable view, kita ganti type-nya menjadi string. Maaf, bukan. Kan ngomongin desimalnya kita kurang, jadi 0 saja. Lalu values-nya ini kita tulis 1 rendah, kita add 2 sedang, add lagi 3 tinggi. Kita add. Sudah semua, lalu kita klik OK. Sudah kan? Lalu kita ke data view. Ini sudah muncul kategorisasi datanya, sedang, tinggi, rendah. Seperti itu. Jika masih berupa angka, kita klik view, lalu ini diklik value labels. Ini harus ada tanda centangnya, kalau enggak seperti ini. Oke, sudah. Setelah itu kita analyze, lalu descriptive statistic, frequencies, kategorisasi data kita ke sini. Ini juga sudah continue. Oke. Ini hasilnya seperti ini. Di sini seperti yang tadi tertera data tinggi badannya, berapa frekuensinya setiap tinggi badan pada 30 siswa di kelas X atau di kelas. Lalu statistiknya ada mean, standar deviasi, grafik histogramnya, kategorisasi data. Ini kategorisasi datanya. Ada rendah, ada frekuensinya ada 5. Berarti ada 5 anak yang pada kategorisasi tinggi badan rendah. Lalu yang tinggi badannya sedang ada 19 anak. Lalu yang tinggi badannya tinggi adalah 6 anak. Seperti pada grafik ini. 1 di sini maksudnya adalah rendah, 2 di sini adalah sedang, 3 adalah tinggi. Di sini 5, 19, lalu di sini ada 6. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada yang salah, kami mohon saran dan masukan dari teman-teman maupun ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.